warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ika. Bagaimana kabarnya Bu Dian? Alhamdulillah, Bu Ika baik. Bu Dian, sebelum kita melakukan coaching, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan dulu nggih pada Bu Dian. Nggih, monggo Bu. Terlebih dahulu, saya ingin mengajak Bu Dian untuk mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching kita hari ini, antara coach dengan coachee akan saya amati dan nilainya sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Bagaimana nanti saat Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan yang Bu Dian ajukan selaku coach. Dan jangan lupa Bu Dian juga diminta untuk menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan saya yang saya ingin tanyakan kepada Bu Dian, kompetensi apa yang ingin Bu Dian kembangkan pada proses coaching kita kali ini? Potensi yang ingin saya kembangkan, Bu Ika, yang pertama presence, kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif. Dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Bu Dian, pada bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi pada kegiatan coaching kita kali ini? Oke, untuk dari ketiga kompetensi tadi yang ingin spesifik diobservasi yaitu kompetensi mendengarkan aktif, Bu. Karena menurut saya kalau coach bisa mendengarkan aktif, berarti coach bisa kehadiran penuh ketika proses coaching dan bisa mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee. Seperti itu. Lalu indikator ketercapaian seperti apa yang Bu Dian inginkan untuk coachee pada proses coaching kita kali ini? Saya ingin coach saya nanti bisa menemukan solusi atas permasalahannya, kemudian bisa membuat rencana aksi, langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahannya. Seperti itu, Bu Ika. Oke, demikian dulu Bu Dian pra-observasi kita kali ini. Setelah ini silahkan Bu Dian mulai melaksanakan proses coaching. Saya persilahkan, monggo Bu Dian. Terima kasih Bu Ika. Assalamualaikum Bu Ainun. Assalamualaikum Bu Dian, selamat sore. Selamat sore Bu, bagaimana kabarnya Bu Ainun? Sehat Bu, Alhamdulillah. Bagaimana dengan Bu Dian? Ya, Alhamdulillah saya juga sehat. Dengar-dengar ada yang ingin diceritakan Bu hari ini. Iya nih Bu Dian. Maaf ya saya mengganggu waktunya. Nggih, mboten napa-napa. Monggo Bu. Iya. Jadi saya ingin menceritakan tentang permasalahan saya terkait dengan kondisi laboratorium komputer di sekolah saya, Bu Dian. Oh, nggih. Memangnya ada apa Bu dengan labcom di sekolah Ibu? Iya. Jadi gini, saya tuh merasa bahwa laboratorium komputer di sekolah saya itu kurang nyaman saat digunakan. Oh, begitu ya. Kira-kira dari percakapan kita, apa yang ingin Bu Ainun dapatkan? Ya, saya ingin mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya alami ini, dan saya juga ingin ada perubahan di ruangan laboratorium komputer sekolah saya. Oke. Perubahan seperti apa yang Ibu ingin dapatkan? Saya ingin laboratorium komputer di sekolah saya itu sesuai standar dan nyaman ketika digunakan serta dapat memenuhi kebutuhan belajar murid-murid saya. Oh, ngoten nggih. Kalau misalnya dari level 1 sampai 10 nggih, Bu, apa yang Ibu inginkan tadi kita anggap sebagai level terbaiknya atau level idealnya. Nah, kalau misalnya seperti itu, menurut Ibu sendiri,
kondisi Labcom di sekolah Ibu sekarang seperti apa? Iya, kalau dari level 1 sampai 10 kondisi Labcom saya itu mungkin ada di level 6, Budian. Jadi laboratorium komputer sekolah saya itu sebetulnya bukan ruangan laboratorium, tetapi sebuah kelas yang dialihfungsikan menjadi laboratorium komputer, sehingga ruangannya itu tidak memenuhi syarat. Nah, ketika digunakan, anak-anak itu merasa kurang nyaman karena ruangannya terlalu sempit. Akhirnya mereka sering bersenggol-senggolan begitu. Oh, Apalagi saat ini laboratorium komputer itu menjadi satu hal yang penting di kurikulum Merdeka karena untuk memenuhi kebutuhan belajar untuk mata pelajaran informatika. menurut Ibu, apa yang menyebabkan hal itu? Kalau menurut saya, di dalam laboratorium komputer itu terlalu banyak meja kursi, Budian, meja dan kursi, kemudian ada banyak komputer cadangan yang tidak digunakan sehingga memakan banyak tempat di ruangan itu. Begitu, Budian. Dari apa yang sudah jenengan nyatakan tadi, saya garis bawahi bahwa Bu Ainun merasa bahwa eh, Labcom sekarang terlihat sempit karena memang banyak barang yang ada di dalamnya, nggih Bu. Ngoten nggih. Iya, Bu. Betul sekali. Nggih. Bu Ainun sendiri inginnya ruangan Labcom-nya seperti apa, Bu? Kalau saya pengennya Labcom itu bisa terasa lebih longgar, lebih luas begitu. Dan anak-anak itu bisa merasa lebih nyaman ketika belajar di dalam Labcom. Tidak perlu khawatir bersenggol-senggolan atau bahkan menyenggol barang-barang yang ada di meja sehingga terjatuh begitu, Budian. Nah, untuk mewujudkan itu, Bu, gagasan-gagasan atau ide-ide apa yang eh, muncul dari Bu Ainun untuk mewujudkan hal tersebut? Hmm, Kalau saya sih, ide yang terpikirkan saat ini tuh mungkin yang pertama, Budian ya, saya akan merapikan terlebih dahulu barang-barang yang ada di laboratorium komputer. Kemudian saya juga akan membuat kesepakatan bersama anak-anak tentang hal apa saja yang perlu mereka lakukan di ruangan Labcom agar pembelajaran terasa nyaman. Kemudian ini nih saya terpikirkan untuk mencoba mengusulkan membuat satu ruangan baru lagi untuk lab komputer. Begitu, Budian, itu yang terpikirkan oleh saya. Untuk rencana tersebut, Bu, apa yang akan Bu Ainun siapkan? Yang perlu saya siapkan pertama adalah data komputer dan barang-barang yang mana saja di dalam Labcom itu yang tidak digunakan. Nah, berikutnya saya akan membuat kesepakatan penggunaan Labcom dengan anak-anak. Eh, Terus karena tadi sempat terpikir pengusulan ruangan, maka saya sebagai kepala laboratorium komputer, saya akan melakukan analisis SWOT terlebih dahulu tentang kondisi Labcom saya. Kemudian saya nanti akan mengambil foto-foto dan akan saya jadikan proposal. Nanti kalau proposalnya sudah jadi, saya akan mencoba menghadap ke kepala sekolah dulu, Budian. Begitu. Oke, luar biasa, Bu. Untuk saat ini dari semua gagasan itu, menurut Bu Ainun, mana gagasan yang nyaman dan cepat direalisasikan untuk minggu-minggu ini, Bu? Kalau yang bisa saya realisasikan dalam minggu-minggu ini itu mungkin pembuatan data barang yang tidak digunakan dan yang digunakan. Jadi nanti saya akan membuat data mengenai barang atau komputer mana yang bisa dan tidak bisa digunakan. Kemudian saya akan membuat kesepakatan bersama anak-anak mengenai penggunaan laboratorium komputer agar mereka bisa nyaman belajar, tidak bersenggol-senggolan, atau bahkan menjatuhkan barang. Begitu, Budian. Kapan Ibu akan merealisasikan hal tersebut? Iya,
Saya ya pasti secepatnya ya Bu Dian, saya akan mendata barang terlebih dahulu. Mungkin besok, kebetulan saya tidak ada jam besok, tidak ada jam mengajar dan nanti di hari Senin saya akan membuat kesepakatan penggunaan laboratorium komputer bersama anak-anak di kelas. Begitu Bu Dian. Oke. Untuk melakukan hal itu, Ibu memerlukan bantuan siapa, Bu? Iya, kalau untuk melakukan pendataan barang, saya bisa sendiri, tapi untuk memindahkan barang-barangnya, saya membutuhkan bantuan laboran, Bu Dian. Nah, karena saya juga membuat kesepakatan penggunaan lab, maka saya butuh anak didik saya dalam merealisasikannya. Luar biasa, Bu Ainun. Bu, dari percakapan tadi, apa yang bisa apa yang Ibu simpulkan? Ya, saya menyimpulkan bahwa dari percakapan kita tadi, saya mendapatkan satu solusi untuk permasalahan saya. Bahkan saya menemukan satu solusi yang mungkin saya anggap luar biasa, Bu Dian, karena saya sempat terpikir untuk mengusulkan ruangan labcom baru. Pasti itu akan sangat membantu, apalagi saat ini di dalam kurikulum Merdeka, pembelajaran informatika itu kan diwajibkan. Dan itu pasti akan bisa memenuhi kebutuhan belajar siswa-siswa saya nanti. Menarik sekali, Ibu. Sepertinya kita cukupkan dulu obrolan kita hari ini. Saya ingin kita ngobrol-ngobrol lagi di mungkin minggu depan, nggih, Bu. Saya ingin mendengarkan bagaimana hasil dari realisasi Ibu. Seperti itu, Ibu. Iya, Siap? Bu Dian, siap. Nggih. Terima kasih Bu Dian atas waktunya. Senang sekali bisa bercerita dengan Bu Dian. Nggih, sami-sami, Bu. Terima kasih juga. Assalamualaikum, Bu Ainun. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam, Bu Ika. Bu Dian tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Ainun, nggih? Nggih, Bu. Setelah Bu Dian selesai melakukan proses coaching tadi, saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan. Boleh nggih Bu Dian? Nggih, monggo. Apa saja yang sudah Bu Dian lakukan pada saat coaching? Apakah sudah terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Oke, untuk proses coaching saya tadi yang saya lakukan dengan Bu Ainun, dalam prosesnya saya sudah melakukan alur tirta. Jadi di dalam prosesnya saya menanyakan tujuan utama dari coaching, kemudian identifikasi permasalahan kunci, kemudian saya juga mencoba menstimulus rencana aksi dan tanggung jawab dari coaching. Nah, selain alur tirta tadi, saya di proses coaching ini saya juga menjalankan kompetensi inti dari coaching seperti mendengarkan aktif, kemudian ada kesadaran penuh, kemudian tadi saya juga mengajukan beberapa pertanyaan berbobot sehingga bisa menstimulus coaching untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Seperti itu, Bu Ika. Nggih. Bu Dian, menurut saya sebagai observer pada proses coaching tadi antara Bu Dian dengan Bu Ainun sebagai coach sudah berjalan dengan sangat baik dan sudah sesuai dengan alur tirta. Dan Bu Dian juga sudah berusaha untuk menggali potensi pada coaching dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada Bu Ainun sehingga beliaunya sudah bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Dan pada proses coaching tadi juga sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Saya lihat Bu Dian tadi juga sudah melakukan kompetensi inti, yakni presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Hal ini terlihat dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sudah sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Bu Ainun. Sekarang menurut Bu Dian, kompetensi apa yang masih ingin Bu Dian kembangkan dari proses coaching yang tadi sudah dilakukan?
Tentunya saya ingin lebih mendalami lagi proses coaching menggunakan alur tirta, Bu. Karena saya ingin lebih baik lagi coaching saya seperti itu. Masya Allah, luar biasa sekali Bu Dian. Saya berharap semoga kedepannya Bu Dian bisa jauh lebih baik lagi pada proses coaching. Demikian observasi kita kali ini ya Bu Dian. Semoga perbincangan kita bisa bermanfaat. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ika. Sama-sama.